Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang nenek bernama Nyai Rahma. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tetapi kekayaannya tak terbantahkan. Ia memiliki banyak properti, tanah, hingga aset-aset besar yang diwarisi dari almarhum suaminya. Nyai Rahma terkenal kikir dan jarang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, kecuali dalam urusan bisnis. Hingga suatu hari, datang seorang pemuda miskin bernama Dani ke rumahnya. Dani, seorang pemuda dengan fisik kuat dan wajah tampan, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia tahu bahwa Nyai Rahma punya kekayaan berlimpah, dan itu menarik perhatiannya. Awalnya, Dani bekerja sebagai tukang kebun di rumah Nyai Rahma. Ia sering mendengar bisikan dari tetangga tentang betapa keras dan dinginnya hati Nyai Rahma. "Kamu takkan pernah bisa mendekatinya, Dani," kata seorang tetangga bernama Rini. Namun, Dani tak menyerah. Setiap hari, ia berusaha bersikap ramah kepada Nyai Rahma. "Nyai, pagi ini bunganya mekar lebih indah dari biasanya. Sepertinya mereka ikut bahagia karena Nyai," katanya sambil tersenyum. Nyai Rahma hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Ia tampak tak tertarik, tetapi Dani melihat kilasan lembut di balik pandangan dinginnya. Hari demi hari berlalu, dan Nyai Rahma mulai terbiasa dengan kehadiran Dani. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik di rumah Nyai Rahma padam. Dani yang kebetulan masih ada di sana menawarkan diri untuk membantu memperbaiki masalah listrik. "Nyai, biarkan saya yang periksa," ujarnya sambil memegang senter. Nyai Rahma tak punya pilihan lain selain mengizinkannya. Setelah listrik kembali menyala, Nyai Rahma memandang Dani dengan pandangan berbeda. "Dani, terima kasih," katanya dengan suara pelan. Ini pertama kalinya Nyai Rahma berterima kasih pada orang lain setelah bertahun-tahun hidup sendirian. Dani tersenyum dan berkata, "Saya senang bisa membantu, Nyai." Dari situ, hubungan mereka mulai berubah. Nyai Rahma, yang biasanya dingin dan kaku, kini sering mengajak Dani berbicara. Bahkan suatu sore, ia memintanya untuk menemaninya berjalan-jalan di kebun rumahnya. "Dani, aku sudah lama tak merasakan ketenangan seperti ini," katanya dengan nada penuh nostalgia. Dani hanya tersenyum dan menatapnya dengan lembut. Kedekatan mereka membuat banyak tetangga mulai bergosip. Apa mungkin Nyai Rahma tertarik pada Dani? "Itu tak mungkin, usianya terlalu jauh," bisik Rini kepada Sinta, tetangga lainnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa hubungan Nyai Rahma dan Dani semakin dalam. Setiap hari, Nyai Rahma merasa senang dan lebih hidup ketika bersama Dani. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Nyai Rahma memanggil Dani ke ruang tamunya. "Dani, ada sesuatu yang ingin kuceritakan," katanya dengan suara bergetar. "Aku merasa hidupku berubah sejak kau hadir. Aku tak lagi merasa sepi." Dani tersenyum dan menggenggam tangan Nyai Rahma. "Nyai, kau selalu punya tempat istimewa di hatiku," balasnya. Tak lama setelah itu, Nyai Rahma mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan fisik yang aneh. Tubuhnya terlihat lebih segar dan bugar, bahkan ada yang bilang ia terlihat lebih muda. Kabar mengejutkan datang ketika dokter memeriksa Nyai Rahma dan mengumumkan bahwa ia mengandung. "Ini tak mungkin," seru Nyai Rahma dengan nada tak percaya. Tapi, faktanya memang demikian. Dani menjadi orang pertama yang diberitahu oleh Nyai Rahma tentang berita ini. "Dani, kau tahu apa yang terjadi padaku?" "Aku hamil," bisik Nyai Rahma dengan wajah yang bercampur antara syok dan bahagia. Dani terkejut, tapi ia tetap berusaha tenang. "Nyai, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini untukmu," katanya sambil menggenggam tangan Nyai Rahma erat. Berita kehamilan Nyai Rahma menyebar cepat di kota kecil itu. Para tetangga terkejut dan tak percaya. "Bagaimana mungkin seorang nenek bisa hamil?" tanya Rini dengan wajah terperangah. Bahkan Sinta, yang biasanya cuek, ikut penasaran dan bertanya,
Ya, apa benar ini ulah Dani? Nyai Rahma dan Dani menghadapi banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, mereka menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Dani, meski semua orang mencemooh kita, aku tak peduli, kata Nyai Rahma dengan tegas. Aku juga, Nyai. Selama kita bersama, aku siap menghadapi apapun, balas Dani penuh keyakinan. Hari demi hari, Nyai Rahma mulai menikmati kehamilannya, meskipun usianya sudah tak muda lagi. Ia merasa bahagia setiap kali merasakan gerakan bayi di perutnya. Dani, terima kasih sudah hadir dalam hidupku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Dani hanya tersenyum dan memeluknya erat. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu malam, Nyai Rahma jatuh sakit. Dani panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahukan bahwa kehamilan ini berisiko tinggi karena usia Nyai Rahma. Nyai, kau harus lebih berhati-hati, kata dokter dengan tegas. Dani hanya bisa menggenggam tangan Nyai Rahma, berharap semuanya baik-baik saja. Di tengah kesedihan, Dani bertemu dengan Tuan Arman, seorang sahabat lama Nyai Rahma yang peduli padanya. Dani, kau harus lebih menjaga Nyai Rahma. Kehamilannya ini sangat berbahaya, kata Tuan Arman dengan wajah serius. Dani mengangguk, menyadari tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Dalam masa pemulihannya, Nyai Rahma banyak berpikir. Ia merenungkan semua yang telah dilaluinya bersama Dani. Aku tak pernah menyangka akan menemukan kebahagiaan di usia senjaku, katanya sambil tersenyum. Dani duduk di sampingnya, mendengarkan setiap kata-katanya dengan seksama. Saat akhirnya bayi mereka lahir, seluruh kota geger. Anak yang lahir itu adalah simbol cinta yang tak biasa antara seorang nenek kaya raya dan pemuda miskin. Banyak yang masih meragukan kebenarannya, namun Dani dan Nyai Rahma tak peduli. Mereka bahagia dengan kehadiran anak itu di tengah-tengah mereka. Nyai, anak ini adalah bukti dari cinta kita yang tulus, kata Dani sambil memeluk Nyai Rahma erat. Nyai Rahma menatap Dani dengan penuh rasa syukur. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berakhir dengan kebahagiaan seperti ini, bisiknya. Mereka berdua menyadari bahwa cinta sejati bisa datang di waktu dan tempat yang tak terduga. Meskipun masyarakat masih memandang sinis, mereka memutuskan untuk menjalani hidup dengan damai. Bagi Nyai Rahma, kebahagiaan dan cinta sejati yang ia temukan bersama Dani adalah harta yang tak ternilai. Di tengah kebahagiaan sederhana mereka, Nyai Rahma, Dani, dan bayi mereka yang baru lahir menjalani kehidupan dengan damai. Meski hidup sederhana, mereka menikmati setiap momen bersama. Nyai Rahma yang kini lebih terbuka mulai berinteraksi lagi dengan warga sekitar, meski beberapa orang masih memandangnya dengan sinis. Namun, bagi Nyai Rahma, kebahagiaan bersama keluarganya adalah yang terpenting. Namun, suatu pagi yang cerah, ketenangan mereka terusik oleh kabar mengejutkan. Tuan Arman, sahabat lama Nyai Rahma, muncul di halaman rumah mereka bersama beberapa orang berbadan kekar. Nyai Rahma, aku datang bukan untuk main-main. Aku akan menuntut hakku, seru Tuan Arman dengan nada penuh kemarahan. Dani, yang sedang menggendong bayi mereka, segera melindungi Nyai Rahma yang terkejut. Apa maksudmu, Arman? Tanya Nyai Rahma dengan tatapan heran. Tuan Arman kemudian membuka rahasia bahwa ia merasa punya hak atas sebagian harta warisan Nyai Rahma, karena almarhum suaminya pernah berjanji membagi aset itu dengannya. Janji apa yang kau bicarakan, Arman? Ini pertama kalinya aku mendengar soal ini, ujar Nyai Rahma dengan suara yang bergetar. Tuan Arman menyeringai, kemudian mengeluarkan selembar dokumen. Lihat ini. Ini bukti janji yang ditandatangani mendiang suamimu. Nyai Rahma kaget melihat tanda tangan di dokumen itu yang mirip dengan tanda tangan almarhum suaminya. Dani, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata, Arman, ini sudah keterlaluan. Bukankah kau sahabatnya?
Mengapa kau harus mengambil jalan seperti ini? Namun, Tuan Arman tidak peduli dengan kata-kata Dani. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, dan tak bisa menunggu lagi. Hakku atas harta ini tidak bisa diabaikan begitu saja, katanya dengan nada dingin. Di saat itu, beberapa warga yang melihat keributan di halaman rumah mulai berkumpul, menyaksikan ketegangan yang terjadi. Bisikan gosip pun mulai terdengar dari mulut ke mulut, dan isu perebutan harta Nyai Rahma menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, berita itu menjadi skandal besar di kota. Bahkan, beberapa kerabat jauh Nyai Rahma yang tak pernah peduli selama ini, tiba-tiba muncul dan ikut menuntut bagian dari harta warisan. Nyai Rahma, ingat aku? Aku keponakan jauh suamimu. Aku yakin suamimu takkan melupakan keluarganya begitu saja, kata salah satu kerabat yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Nyai Rahma mulai merasa tertekan dengan situasi ini. Dani berusaha melindunginya, tetapi semakin banyak orang yang datang dengan tuntutan yang sama, membuat situasi semakin rumit. Pada suatu malam, keadaan semakin memburuk ketika rumah mereka dilempari batu dan ditulisi kata-kata ancaman. Di tembok depan rumah, terpampang coretan merah yang bertuliskan, "Berikan hartamu, atau kami akan mengambilnya dengan paksa." Nyai Rahma sangat ketakutan. Dani semakin khawatir dengan keselamatan keluarganya dan menyarankan agar mereka menghubungi pihak berwajib. Namun, Nyai Rahma masih ragu, mengingat pengaruh besar Tuan Arman yang juga dekat dengan beberapa pejabat di kota. Namun akhirnya, setelah ancaman semakin gencar, Dani memutuskan untuk melibatkan kepolisian. Beberapa petugas segera datang ke rumah Nyai Rahma untuk menyelidiki kasus tersebut. Kami akan menyelidiki semua yang terlibat, dan siapa saja yang mengancam keselamatan keluarga Nyai Rahma akan kami tangkap, kata salah seorang petugas dengan tegas. Di tengah penyelidikan, ditemukan bukti mengejutkan yang mengungkap rencana besar di balik tuntutan ini. Ternyata, dokumen yang dibawa Tuan Arman adalah palsu. Seorang ahli forensik menemukan bahwa tanda tangan di dokumen tersebut telah dipalsukan dengan sangat teliti. Arman bersekongkol dengan beberapa pihak untuk merekayasa dokumen ini agar terlihat asli, diungkap petugas dengan penuh keyakinan. Nyai Rahma, yang telah menderita karena ancaman ini, akhirnya merasa lega meski masih merasa sedih atas pengkhianatan dari sahabat lamanya. Namun, kejutan belum berakhir. Saat penyelidikan berlangsung, terungkap bahwa beberapa kerabat jauh yang muncul juga ikut berkomplot dengan Arman demi mendapatkan bagian dari kekayaan Nyai Rahma. Bahkan, ada salah satu di antara mereka yang berniat menguasai semua harta dan berencana menyingkirkan Nyai Rahma jika tidak diberikan dengan sukarela. Mendengar ini, Nyai Rahma tak kuasa menahan air mata. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia anggap teman dan keluarga. Pihak kepolisian bergerak cepat dan menangkap semua yang terlibat dalam komplotan ini. Para pelaku pun diinterogasi satu persatu. Tuan Arman, yang awalnya begitu arogan, kini tampak terpojok dan memohon ampunan. "Maafkan aku, Nyai, aku hanya terlilit banyak hutang, aku tak punya pilihan lain," katanya dengan suara bergetar. Nyai Rahma hanya memandangnya dengan tatapan dingin. "Arman, aku menganggapmu sahabatku. Aku tak pernah menyangka kau akan menghancurkan kebahagiaan kecil yang baru aku temukan," katanya dengan suara yang lirih namun penuh ketegasan. Kasus ini membuat geger seluruh kota. Warga yang sebelumnya menonton dari kejauhan kini terkejut mendengar hasil penyelidikan. Banyak yang merasa bersalah karena pernah mencemooh Nyai Rahma dan Dani. Mereka menyadari betapa kuatnya cinta Nyai Rahma dan Dani menghadapi cobaan ini. Meski dalam usia senja, Nyai Rahma menunjukkan keberanian luar biasa dalam melawan ketidakadilan yang menimpanya. Setelah semua kasus selesai, Dani dan Nyai Rahma memutuskan untuk menjual sebagian hartanya dan hidup lebih sederhana di pinggiran kota. Mereka ingin menghindari ketamakan yang telah merusak hubungan mereka dengan banyak orang. "Aku hanya ingin kita hidup damai bersama anak kita, tanpa lagi harus menghadapi orang-orang yang serakah itu," kata Dani sambil memeluk Nyai Rahma. Kini,
Mereka menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Meski harta mereka telah banyak berkurang, tetapi mereka menemukan kebahagiaan yang lebih bermakna. Kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan harta, Dani. Kebersamaan kita adalah yang terpenting, ya ucap Nyai Rahma dengan senyum hangat. Bagi mereka, semua prahara yang datang justru menguatkan cinta mereka dan mengajarkan arti keluarga sesungguhnya. Dan pada akhirnya, cinta sejati mereka menjadi kisah yang tak terlupakan bagi seluruh warga kota.